Ada seorang laki-laki yang mendapat kehormatan diangkat sebagai penasihat raja. Setiap hari, raja memintanya untuk menyampaikan sebuah nasihat atau kalam hikmah. Hari itu, raja memanggil penasihatnya dan memintanya agar menyampaikan sebuah kalam hikmah. Penasihatnya lantas maju dan mengatakan, "Berbuat baiklah kepada orang baik, sebab kebaikan yang dilakukannya, orang yang jelek budinya, kejelekannya akan menghukum dirinya sendiri." Ada seorang laki-laki yang tidak suka dengan perkataan itu dan iri dengan kedudukan yang diperoleh penasihat raja itu. Setelah semua yang hadir pulang, lelaki itu menghadap raja. Dia mengatakan, "Maaf raja, penasehat Anda mengatakan kepada hamba bahwa mulut Anda bau." Mendengar ini, raja merasa tersinggung, tapi tidak lantas percaya. Dia ingin membuktikan sendiri kebenaran berita yang baru saja didengarnya. "Pulanglah, aku akan membuktikan ucapanmu." Bergegas, lelaki itu pulang ke rumah. Dengan cepat dia mengundang penasihat raja ke rumahnya. Setelah penasihat raja bertamu ke rumahnya, dia menyuguhkan makanan yang banyak bawangnya. Setelah menghabiskan makanannya, penasihat pamit, karena jam itu adalah jadwal rutinnya menghadap raja. Sesampainya di hadapan raja, dia mengulangi kalam hikmah yang pernah disampaikannya. Berbuat baiklah kepada orang baik, sebab kebaikan yang dilakukannya, orang yang jelek budinya, kejelekannya akan menghukum dirinya sendiri. Mendekatlah padaku, perintah raja. Mendengar itu, penasihat segera menutup mulut dan hidung dengan tangannya. Dia tidak ingin raja mencium aroma bawang dari mulutnya. Raja berkata di dalam hatinya, "Benar perkataan orang itu." Raja kemudian menulis dengan tangannya sendiri sebuah surat. Kebiasaan selama ini, surat yang ditulis sendiri oleh raja isinya adalah pemberi hadiah. Tetapi raja menulis dalam surat itu, "Jika orang yang membawa surat ini datang, sembelihlah lehernya, kupaslah kulitnya, dan kirimkan mayatnya kepadaku." Raja menyerahkan surat itu kepada penasihat dan memerintahkannya agar diserahkan kepada pengawal yang menjaga istana. Setelah menerima surat, penasihat raja pamit undur diri. Saat keluar dari kerajaan, penasihat berjumpa dengan lelaki yang mengundangnya makan. Lelaki itu bertanya, "Apa yang kamu bawa itu?" "Surat yang ditulis langsung oleh raja. Isinya biasanya pemberian hadiah," jawab penasihat itu. "Apakah kamu bersedia jika surat itu diserahkan saja padaku?" "Ini untukmu," jawab penasihat dengan spontan. Dia merasa saat itu tidak sedang membutuhkan hadiah, apalagi dia juga ingin membalas kebaikan lelaki yang telah mengundangnya makan itu. Lelaki itu segera membawa surat itu dan menyerahkannya kepada pengawal yang dimaksud dalam surat. Setelah menerima dan membuka surat, pengawal berkata, "Di dalam surat ini aku harus menyembelihmu dan mengulitimu." Kaget bukan kepalang lelaki itu mendengar ucapan pengawal raja. Dia langsung berkata, "Demi Allah, surat ini bukan untukku. Sebelum bertindak, ayo, surat ini kita kembalikan kepada raja dahulu, biar jelas surat raja tidak pernah kembali," tegas pengawal. Pengawal raja segera menjalankan titah raja. Disembelihlah lelaki jahat itu, kemudian dikuliti dan jasadnya dikirimkan ke hadapan raja. Penasihat raja datang menghadap sesuai kebiasaan dan mengulangi kalam hikmah yang kemarin disampaikannya. Raja heran dengan apa yang dilihatnya. Orang yang harusnya sudah mati ternyata masih hidup. Jenazah yang dikirimkan kepadanya ternyata orang lain. Karena penasaran, raja bertanya, "Apa yang kamu lakukan pada surat itu?" "Setelah menerima surat dari Anda, hamba berjumpa dengan seseorang. Dia meminta surat itu. Akhirnya hamba serahkan kepadanya," jawab penasihat. "Orang itu mengabarkan kepadaku bahwa kamu mengatakan mulutku bau. Hamba tidak pernah mengatakan itu yang mulia. Kenapa kamu meletakkan tangan ke mulutmu waktu aku suruh untuk mendekat?" Orang yang meminta surat itu menyuguhkan makanan yang banyak bawangnya waktu aku diundang ke rumahnya.
Aku tidak ingin Anda tidak nyaman dengan bau mulutku. Sekarang aku menyadari perkataanmu selama ini benar. Orang yang jelek budinya, kejelekannya akan menghukum dirinya sendiri. Sahabat-sahabatku, hidup ini bagaikan cermin. Cermin memantulkan apa yang Anda berikan padanya secara sempurna. Jika Anda berbuat kebaikan, Tuhan akan mengembalikan kebaikan pada Anda juga. Jika Anda melakukan kekerasan dan kejahatan, Tuhan akan mengembalikan kekerasan dan kejahatan pada Anda juga. Jika tidak di dunia, kelak nanti di akhirat. Ingatlah, apa yang Anda tabur, maka itu juga yang Anda tuai.